Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabban siwah wa la ma'budan illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Mu'al Muhajirin dan jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini dan tiada henti-hentinya lisan kita. Mari sama-sama kita selalu basahi dengan kita selalu memperbanyak zikir dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bermacam-macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur maupun nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat kesempatan kita untuk sama-sama hadir di majlis yang mulia ini di satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, demi semata-mata untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan demi semata-mata kita untuk mencari ataupun menuntut ilmu ataupun mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab, yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah, apa yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini, niat dan langkah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Dan Fatihah ini juga kita hadiahkan khususnya kepada dua orang tua kita, tetangga kita, sahabat kita, jamaah kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan juga kepada guru-guru kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada guru kita tetap, yaitu Al-Ustaz Haji Burhanuddin bin Ahmad, Pak Kiai Haji Abdul Rakib bin Muhabbar, Kiai Haji Muhammad Zain bin Haji Asni dan lain sebagainya, ya, guru-guru kita yang lain yang semuanya yang tidak kita sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan ibadahnya Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan pula kepada putra dari Pak Bambang yang hari Jumat kemarin telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Ananda Irian bin Bambang Warsito, salah satu jamaah kita yang aktif ya hadir di majelis kita ini. Dan pada hari ini beliau izin karena belum kuat katanya, ya, masih berduka atas kehilangan putra beliau, ya. Karena putranya ini beliau mendadak, ya, bangun tidur langsung dibangunin untuk kerja udah habis, Pak. Jadi nggak ada sakit lagi, ya. Bangunin sama istrinya, nggak bangun, bawa ke rumah sakit, memang udah habis. Allah panggil. Begitu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kemudian Fatihah ini kita hadiahkan pula kepada jamaah kita, tetangga kita yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allah sehatkan kembali sehingga dapat beraktivitas dan berkumpul bersama keluarga kembali. Al-Fatihah. Tsumma ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من خصبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا إلى ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى روح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ولمشايخنا في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المعزين وشر الحاسدين وشر المنافقين وشر الشياطين وأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين بخير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى بلطف وخير وعافية. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا في الدين والدنيا الآخرة ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal halqi mali man aluzu bihi siwaka inda khululil hadisil amami. وليد يا رسول الله جاهك بإذا الكريم وتجلى باسم منتقم. وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من غرم ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sampai ayat surat Abasa masih ya, surat 80. Ayat sekarang 20. 20 ya. Ya. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada ahad yang lalu, yaitu surat yang ke-80. Surat Abasa. Ya, surat bermuka masem. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم السبيل يسره. Kemudian Allah yang memudahkan jalan keluarnya. Summa amatahu. Kemudian Allah lah yang mematikannya. Fa'akbarahu. Lalu Allah yang menguburkannya. Summa iza sya'a. Kemudian apabila Allah menghendaki. Ansyarahu. Dia akan membangkitnya. Kalla. Sekali-kali janganlah. Lamma yaqdima amarah. Manusia belum melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan kepadanya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikan lalu menguburkan. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkan. Kali-kali jangan begitu. Dia manusia itu untuk melaksanakan apa yang dia lakukan. Wallahu a'lamu bimuradih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir yang berbahagia. Melanjutkan pembahasan kita pada Ahad yang lalu masih menjelaskan tentang Al-Quran yang merupakan mau'izah ataupun merupakan nasihat ataupun merupakan tazkirah, merupakan bagi siapa? Bagi kita selaku hamba Allah. Ya. Kalla innaha tazkirah faman syaa zakarah. Ya. Janganlah orang-orang kafir itu, ya, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan peringatan. Ya. Faman syaa zakarah, maka barang siapa yang Allah kehendaki, maka ia akan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan peringatan buat kita. Bukan peringatan buat yang hidup aja, Pak.
Yang mati pun merupakan peringatan. Bukan di dunia aja, akan tetapi sampai di negeri akhirat. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang hukum-hukum Allah, cerita-cerita orang-orang terdahulu tentang azab dan siksa Allah, ya, tentang di dunia, kehidupan di dunia, kehidupan di negeri akhirat, semuanya ya dijelaskan ada di dalam Al-Quran. Bagi siapa? Bagi orang yang mau percaya. Kalau mereka yang nggak percaya, yang ingkar kepada Al-Quran, ya nggak percaya dia dengan adanya kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Ya. Nah, kemarin masih menjelaskan tentang penciptaan manusia. Pada ayat sebelumnya, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya. Manusia itu diciptakan dari setetes air mani ataupun nutfah, cairan kental, ya. Kemarin saya sudah jelaskan, ya. Artinya air sperma laki-laki itu yang menjadikan, nih Rasulullah jelaskan, menjadikan tulang dan otot, Pak. Air sperma perempuan itu menjadikan darah dan daging. Itu Rasulullah jelaskan. Kita baru tahu perpaduan antara sel sperma laki-laki dan perempuan, ya, itu akan menghasilkan ya seperti itu kata Rasulullah. Allah yang menciptakan kita dari setetes air yang hina, min ma'in mahin, ya, min nutfatin, ya, min turabin, bermacam-macam Allah ciptakan kita, ya, dari bermacam-macam tanah yang ada di dunia ini. Makanya bentuk kita berbeda-beda, kulit kita berbeda-beda, ya. Dengan kulit orang-orang bule beda, ya, antara kulit orang Indonesia. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia ini dari berbagai macam bentuk tanah. Min hamaim masnun, ya, dari tanah yang keras tembika. Min ma'in mahin, ya, min sulalatin min tin, dari tanah liat Allah ciptakan, ya. Allah yang menciptakan kita semua akan mematikan kita dan menghidupkan, membangkitkan nanti pada hari kiamat. Akan tapi orang-orang kafir itu nggak percaya, Pak. Sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surat apa tuh, Pak Tukiman? Ayat berapa? Cari sendiri ya. Cari sendiri dah, dari ayat Al-Baqarah kan dari ayat 1 sampai 286, cari sendiri. Pokoknya sekitar ayat 28 kali nggak salah. 28 atau 30 di bidik kita gitu kan. Ya. Mereka orang-orang kafir itu nggak percaya, padahal dahulu kita dalam keadaan mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kita berada di alam syahadah ini, alam dunia. Kemudian Allah matikan lagi, summa yumitukum, Allah matikan lagi, summa yuhyikum, Allah bangkitkan lagi nanti di alam kubur. Nah, keadaan kita di alam kubur ini nanti dijelaskan, summa amatahu faqbar, Allah yang akan mematikan kita dan Allah juga yang akan menguburkan kita. Walaupun pada zahirnya manusia yang menguburkan, ya, tapi pada hakikatnya Allah itu yang menguburkan dan mematikan kita semua, hadirin sekalian. Nah, kemudian summas sabila yassara, ya. Allah juga yang memudahkan jalan keluarnya, ya, dari perut ibu kita. Bukannya manusia Pak yang ngeluarin, Pak, bukannya bidan yang mengeluarkan dari perut ibu kita, akan tetapi
Allah, Pak. Ya, kita lahir dalam keadaan nggak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu nama-nama yang ada di dunia ini, benda-benda yang ada di dunia ini. Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surat 16 ayat 78. An-Nahl. Ada. Kalau nggak ada Qur'annya palsu itu. Berarti ya. Kalau nggak ada. Coba baca artinya. Nah. Jadi jelas, ya, bukannya manusia, bukannya bidan, bukan dokter. Dokter hanya sebagai wasilah perantara yang memindahkan pernapasan dari plasenta ya, yang pada di perut hari-hari plasenta, hari-hari kan, kalau kita bilang hari-hari kan, ya gitulah pokoknya gitulah kata Pak Tokimin, gitulah pokoknya dari gitulah ya. Yang menyambungkan dari plasenta setelah putus pindah ke hidung siapa? Bidan. Pak Jadi bidan. Hah? Bukan. Yaitu Allah yang memindahkan. Dia hanya sebagai perantara aja gitu. Nah, summas sabila yassara. Kemudian Allah tuh yang mudahkan jalan keluarnya. Ya. Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan Aisyah halalahu ya mukhrijuhu min batni ummihi wa hiya kinayatun aw sahalalahu tariqul khair wasyarr. Ya. Dalam Tafsir Munir dijelaskan, ya Allah yang memudahkan jalan keluarnya ya dari perut ibu kita. Itu hanya sebagai kinayah, Pak. Ya, kata kiasan. Ya, pada hakikatnya Allah yang memberikan petunjuk jalan kepada manusia, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, Pak. Setelah kita dilahirkan dari ibu kita, Allah berikan kita, ya, Allah ilhamkan kita dua jalan. Ya, yang pertama fujur, yang kedua takwa, ya kan? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa tuh? Pak Tukimin. Saya tembak dia terus nih. Ayo, coba. Asy-Syams. Tahu surat keberapa tuh? Wasyamsi wa duhaha. Coba cari. Ada. Wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Coba baca artinya. Surat keberapa? 100 lebih tuh. Belum. Cari sendiri deh saya. Kalau kita makan disuapin terus kan enak, Pak Jadi kan? Ya kan? Kita telan doang gitu kan, tinggal nelen, nggak ada giginya juga bisa masuk. Sekarang cari sendiri, usaha sendiri. Saya udah kasih tahu gitu, surat keberapa cari sendiri. Ada? Kalau nggak ketemu berarti palsu. Iya, bukan yang bocorong. Pak Tukimin juga orang suruh nyuruh dia, bukan yang bocorong ya kan? Nyuruhnya dia. Coba cari, ayo. Kalau nggak ketemu saya tutup sampai sini pengajian. Ya, ada. Setelah itu, setelah wal fajri walayalin ash, suratnya. Wadduha, ayatnya ada ayat ke-7 atau 8 gitu. Ada. Ya, coba. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ada. Demi jiwa kesempurnaan ciptaannya, maka
agar dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan kesalahannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Terus ya cukup. Ya. Surat Asy-Syams, surat yang ke-91, Pak Tukimin. Ayat 7 sampai ayat 10. Ada nggak itu di situ Pak Tukimin? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti palsu itu di Quran tuh, ya kan? Tuh. Hah? Kalau nggak ada palsu berarti itu, ya kan, yang dibawa sama dia doang, tapi yang lain nggak, gitu kan? Ya. Hah? Oh, nggak ketemu. Berarti nggak pernah? Nah? Ada. Coba sekarang Pak Tukimin saya dengar baca artinya, coba ayo. Silakan, fadhal. Ada. Surat 91 ayat 7. Iya. Ayat 7. Nah, ayat 7 sampai 10. 92. Iya. Ya. Yang itu aja ayat 7 aja, ayat 7 sampai ayat 10. Iya. Artinya. Demi jiwa. Nah, itu kan pantep kan, ya kan? Yang gede agak gede suaranya tuh. Biasanya kalau ngobrol gede nggak kedengeran. Kasih mic Pak itu, Pak Ubay, biar jelas, ya kan? Semuanya dengar. Demi jiwa. Nah, itu kan mantap kan? Nah. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan. Dua jalan. Ya, terus? Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Paham nggak Pak Tukimin? Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, ya, setelah disempurnakan jiwa manusia semuanya gitu kan, ya. Maka pada saat itu Allah tuh, ya, memberikan dua jalan, dua pilihan. Ya, jalan fujur, jalan-jalan takwa, jalan keburukan dan jalan kebaikan gitu kan. Nah, kenapa Allah sebutkan jalan keburukan dulu tuh? Baru jalan kebaikan. Karena manusia memang lebih condong kepada perbuatan buruk daripada perbuatan baik, gitu kan. Kalau perbuatan buruk pakai modal kira-kira diitin nggak? Pak Abu, pakai modal, pergi ke bar ataupun kemana gitu kan, itu perlu modal. Tapi kalau ngaji perlu modal nggak? Hah? Datang doang, udah datang, ntar pulangnya dapat nasi uduk, mana nggak enaknya kebaikan. Nggak usah bawa duit dari rumah, nggak apa-apa, ya kan? Betul nggak? Datang di sini siapin sama pengurus, tinggal makan doang. Jadi rohani dapat, jasmani kenyang, ya Pak. Jadi kan masih nggak mau datang juga, ya kan? Kata Betawi kebangetan terlalu gitu kan. Udah nggak bayar, ya kan, nggak dimintain. Kalau yang tadi diitin itu saya ikhlasnya. Kalau yang bawa duit, ya kan, masukin. Kalau nggak bawa duit, yang penting masukin aja ke dalam, orang nggak tahu gitu kan, cekel gitu kan, ya, iya kan, orang pada kumpluk aja gitu Pak Haji Dede kan, masukin aja padahal nggak ada duit, ya kan, ya. Iya, kali malu sama sebelahnya, ya kan, Pak Marjudi malu gitu sama sebelahnya, sama Pak Beni gitu kan, nggak bawa duit, yang penting cekel gini, masukinnya ke kotak kayak gitu kan, gitu. Orang nggak ada yang tahu kan, ya kan? Ya Allah tahu memang, orang maksud saya kan, manusia sebelah kita kan nggak tahu gitu kan, gitu. Makanya uang kas kajian bukan untuk orang lain, buat kita semua ya Pak Haji Muntaryo kan, iya, bukan untuk yang lain, buat kita semua. Makanya ngaji, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Kalau yang nggak ngaji, apa Bang Hendra? PA tuh. Kata Ustadz Yani tuh gitu, tau gak?
Saya dengerin ceramahnya Ustadz Yani, sahabat saya juga, ya kan? Dia bilang apalagi sama Abuya, ente ngaji sama ya Habib Hamid dan Abdullah Al-Kab, tuh tanya Bang Hendra. Wah, dia lebih streng, gitu kan? Dia bilang Pak RT ngaji jamaahnya semuanya kan, anak pesantrennya. Pak RW kalau yang nggak ngaji kata Ustadz Yani PA, gitu. Karena kita perlu bimbingan, perlu ya ilmu gitu kan. Itu. Kalau Abuya lebih streng tuh Abuya Habib Hamid bin Abdul Al-Kab yang pimpinan pesantren Al-Haramain Asy-Syarifain itu yang diganceng. Saya sering ngikutin dia sama Bang Hendra tuh. Sering, streng kalau dia. Nah, hadirin jamaah sekalian ya. Kemudian kita lanjutkan summas sabila yassarah ya. Ya. Di sini dalam ini juga disebutkan ya dalam kitab tafsir juga ya. Wa amma innahu ta'ala yassara lahu tariqa ila tahsilil khair wasyarr. Ay bayyana lahu tariqal khair wa tariqasy syarr. Ya. Ya di sini disebutkan ya di kitab tafsir Munir juga. Maka adapun sungguhnya Allah Ta'ala memudahkan jalan bagi seseorang ya kepada jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi bukan kebaikan aja Pak, keburukan juga Allah mudahkan. Kalau udah yang terbiasa melakukan keburukan, udah biasa nggak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, kira-kira enak nggak? Karena udah biasa, ya kan? Kayaknya nikmat aja gitu kan? Udah biasa kita nggak pernah sholat berjamaah di masjid, bawaannya di rumah kira-kira enak nggak? Enak. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli, itu pada pelit. Disebut nama Rasulullah pada mingkem, ya, termasuk Batu Kimi diam, iya kan? Gitu. Kenapa? Orang yang kikir dan pelit apabila disebut nama Rasulullah, mereka nggak mau berselawat kepada Rasulullah. Roghima an purajulin iza zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Sangat rugi, sangat celaka kata Rasulullah seseorang yang apabila disebut nama Rasulullah mereka nggak mau berselawat kepada Rasulullah, Pak. Yang memberikan selamatkan kita, yang memberikan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah siapa, Pak? Paling kencang tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa monggo ya. Jangan tegang, Pak, ya kan? Kalau tegang, ya kan? Biar yang ngantuk pojokan pada ya, pada melek semuanya gitu kan? Hah? Iya. Allah tuh yang, hah? Bagus idenya kan? Iya. Iya bagus itu. Pak RT bawa 10 orang, Pak RW 20 orang gitu kan. Nah, iya, bisa. Boleh tuh usulannya tuh, ya kan? Pak Haji Dedi, catat ya. Ya sekretaris saya tuh, catat tuh. Ya. Catat usulannya tuh kan, gitu. Itu. Ya, summas sabila yassara. Allah yang memberikan tuh ya jalan keluar, yang memudahkan jalannya, ya Allah yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah gitu kan, ya. Wa hadainahun najdain. Allah yang memberikan hidayah itu, yang memberikan petunjuk ya terhadap dua jalan. Ya, bukan jalan kebaikan aja, Pak, jalan keburukan juga, ya. Karena ketika seseorang sudah melakukan nikmat, melakukan kebaikan, sering hadir di majelis ilmu, sering hadir ya sholat berjamaah, itu ada perasaan kenikmatan tersendiri, Pak. Begitu juga mereka yang selalu melaksanakan melakukan perbuatan maksiat, ya kan? Kayaknya sehari nggak melakukan perbuatan maksiat, kira-kira enak nggak? Kagak, gitu kan? Karena udah terbiasa, gitu kan?
Kita biasa hadir di majelis ilmu, ya kan? Ya, suka membaca ayat-ayat Allah, ya kan? Allah berikan ketenangan kepada kita, ketentraman hati kita, rumah tangga kita, lingkungan kita, bahkan diri kita. Nabi yang mengatakan seperti ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarallahu fi man indah. Artinya Bang Abbas tuh tahu tuh. Bang Abbas sering baca tuh, ya. Tanya Bang Abbas gitu, ya. Saya enggak usah artiin. Bang Abbas tanya gitu ke Bang Abbas. Ya, tahu, ya. Makanya hadir di majelis ilmu itu penting, bukan sekolahan aja, ya. Bukan pendidikan SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi kita, karena menuntut ilmu bukan batasan sampai S bonbon ya. S1, S2, S3 sampai S bonbon gitu. Enggak. Menuntut ilmu itu enggak ada batasan umurnya. Sampai mati gitu kan. Enggak ada batasan umur. Minal mahdi ilal lahdi, ya kan. Enggak ada batasan umur, bukan hak milik SD, SMP, SMA aja gitu kan. Semuanya kita wajib menuntut ilmu gitu kan. Gitu. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dari Yazid ibnu Abu Habib, dari Sinan ibnu Sa'ad, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah menjelaskan huma najdani, fama ja'ala najda syarri ahabba ilaikum min najdil khair, kata Rasulullah. Ya, Allah memberikan tuh dua jalan. Lalu apakah yang menyebabkan jalan keburukan itu lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Rasulullah bertanyakan kita. Kenapa jalan keburukan yang kalian lebih sukai daripada jalan kebaikan? Karena memang kita cenderung nafsu kita mengarah kepada perbuatan-perbuatan buruk. Annan nafsa la ammaratun bisu. Ya, kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya, egois kita, ya, insya Allah kita akan selamat. Bukan hanya di dunia, sampai di negeri akhirat, Pak, gitu kan. Dan Rasulullah juga bersabda gitu kan, ya kan? Ya ayuhan nas innahum najdani najdul khair wa najdul syarr wa ma ja'ala najdul syarr ahabba ilaikum min najdil khair. Artinya sama. Ya, himbauan kepada seluruh umat manusia, ya. Manusia nih yang Rasulullah himbau, bukannya orang-orang yang beriman. Ya, bukan orang-orang Islam, seluruh manusia, bahwa Allah memberikan kedua jalan keburukan dan jalan kebaikan. Tapi kenapa manusia itu lebih cenderung kepada jalan keburukan? Itu hadirin sekalian. Karena kita sadar manusia itu diciptakan dari nutfah, Pak, ini dijelaskan. Ya. Itulah kehidupan kita gitu kan. Dalam surat Al-Insan tuh, surat 76 ayat 2 dan 3 Allah jelaskan tuh tentang penciptaan manusia. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu ya dari setetes mani yang bercampur antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Apabila bertemu dan bercampur, kemudian tahap demi tahap berubah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan dari suatu bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi air nutfah itu hidup, Pak, di dalam rahim ibu gitu kan. Ini bisa berubah ya dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari segumpal darah Allah rubah lagi ya, dia hidup menjadi segumpal daging ya. Kemudian menjadi Allah ciptakan tulang dan otot kita dibungkus dengan daging gitu kan. Itu proses kejadian manusia gitu kan. Tuh. Ya. Untuk apa? Untuk Allah menguji tuh, mencobanya. Oleh karena itu kami jadikan dia dapat mendengar, melihat, modal utama kita untuk ya kehidupan kita di dunia. Kita diberikan hati. Ya kan tadi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. 3 Allah berikan tuh. 1 aja Allah enggak berikan, enggak kasih kita, budak aja, kira-kira enak enggak? Apalagi buta Pak Haji Dedi, ya kan? Gak enak, ya kan?
Ya, ini kan surat masih menjelaskan ya awal-awalnya tentang orang buta. Siapa namanya? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika itu Rasulullah sedang berhadapan dengan para pembesar Quraisy, ya orang-orang yang kaya lah dikatakan. Ya. Pada saat itu orang-orang yang para pembesar gitu kan, dia nggak hirauin, ya. Ketika itu datang Abdullah ibnu Maktum. Tapi lebih baik ya mata kita buta daripada mata hati kita yang buta gitu kan. Abdullah ibnu Maktum ya, beliau itu matanya doang yang buta tapi hatinya melihat, hadirin sekalian ya. Allah jadikan tuh pendengaran kita, penglihatan kita ya sebagai sarana bagi kita untuk melakukan ketaatan dan kedurhakaan kepada Allah. Bukan ketaatan aja, Pak. Kemaksiatan juga. Gitu. Sungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus lalu dia bersyukur, dan ada pula yang kafir ya, ada juga yang bahagia dunia dan akhirat. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran au imma kafura. Surah Al-Insan. Ada ayat 2. Silakan dibaca artinya. Ya. Nah, jadi Allah sudah berikan tuh 2 jalan tuh, terserah kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang syukur terhadap nikmat Allah, atau kita termasuk orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Ya. Antara nikmat ya dengan susah, senang sama susah lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak senang. Oh gitu? Oh gitu? Bener itu? Oh gitu? Nah, berarti sadar. Iya. Berarti jujur berarti ini ya. Jujur ya. Ya memang kita pada hakikatnya, pada zahirnya gitu kan, kita ya coba kita hitung-hitung dah. Ya antara susah sama senang lebih banyak mana gitu. Allah kasih kita. Lebih banyak kesenangan. Tapi semakin kita bersyukur, Allah tambahin lagi enggak nikmatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat apa tuh, Pak Ukimin? Oh lupa. Surat 14. Oh ayatnya apa? Surat Ibrahim, ayatnya cari sendiri. Cari sendiri ayatnya. Saya kasih tahu suratnya doang, cuman ayatnya cari sendiri. Jadi jangan dikasih ya umpan terus gitu kan. Cari sendiri. Kita ngaji santai aja, Pak, ya. Jangan tegang, kalau tegang nggak perlu tegang gitu kan. Ada ayatnya 7 atau 8 kali. Jangan banyak-banyak. Ada. Biar coba baca artinya. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada ayat, ada. Silakan dibaca artinya. Dan ingatlah, ketika Rabbimu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kamu akan menambah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Tahu kan? Nggak jelas ya? Untuk Kimin yang nggak perlu dijelasin lagi ya? Ya, jelas ya? Gitu. Makanya kita banyak bersyukur. Dengan apa kita banyak bersyukur? Ya salah satunya seperti inilah. Kita hadiri majelis ilmu ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah, Pak, gitu kan.
Ya, ada satu hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma min kharijin yakhruju illa bi babihi rayatani, kata Rasulullah. Rayatun biadil malak wa rayatun biadis syaitan, ya, kata Rasulullah. Fa in kharaja lima yuhibbullah ittaba'ahul malaku birayatihi falam yazal tahta rayatil maliki hatta yarji'a ila baitihi. Wa in kharaja ya lima yuskhitullahu ittaba'ahu syaitan birayatihi falam yazal tahta rayatis syaitan hatta yarji'a ila baitihi, kata Rasulullah. Ya. Rasulullah menjelaskan ketika seseorang itu keluar dari rumah, kata Rasulullah, ya, ma min kharijin yakhruju, ya, tidak ada seseorang yang keluar dari rumah illa bibabihi rayatani, kata Rasulullah, ya, kecuali, ya, di pintu itu ada dua bendera, Pak, ya. Ya. Yang pertama rayatun biadil malak. Yang pertama bendera dipegang oleh malaikat. Ini Rasulullah yang jelaskan. Warayatun biadis syaitan, dan satu bendera lagi dipegang oleh syaitan, kata Rasulullah. Fa in kharaja lima yuhibbullahu ittaba'ahul malak. Ya. Maka jika seseorang itu keluar dari rumah, ya, untuk melakukan sesuatu yang Allah cintai, maka bendera itu dipegang oleh malaikat, Pak. Ya. Ya. Malam yazal tahta rayatal malik hatta yarji'u ila baiti. Kemudian malaikat terus memegang tuh bendera itu sampai ia pulang lagi ke rumah. Ya. Jadi tidak ada seorang yang keluar dari rumah kemudian ia melaksanakan, ya, apa yang Allah cintai, seperti kita nih tadi keluar dari rumah ke masjid, kita sholat berjamaah, kemudian kita hadir di majelis ilmu, ya kan? Itu bendera kita dipegang malaikat, Pak. Ini Nabi yang katakan. Ya. Hadis ini sahih. Dipegang oleh malaikat, kemudian malaikat genggam, dibawa kemana aja tuh? Karena kita membawa, ya, melakukan perbuatan yang Allah cintai. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke rumah lagi. Tapi kata Rasulullah, fa in kharaja, ya, lima yuskhitullah ittaba'u syaitan birayatihi falam yazal tahta rayatas syaitan hatta yarja ila baitihi, Rasulullah. Dan jika seseorang itu keluar dengan tujuan maksud untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan munkar kepada Allah, maka bendera itu dipegang oleh setan. Sampai kapan? Dipegang terus tuh sampai dia ke satu tempat kemaksiatan, sampai dipulang lagi. Kalau dia sampai pulang dari tempat maksiat menuju ke rumahnya, di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan, su'ul khotimah. Kenapa? Karena melakukan perbuatan yang munkar, perbuatan yang Allah nggak ridho, perbuatan yang Allah nggak suka. Lakukan perbuatan maksiat, bendera itu dipegang oleh setan sampai kembali, Pak. Ketika dia kembali, dia mendapatkan musibah kecelakaan sampai dia meninggal dunia. Nauzubillah min zalik. Su'ul khotimah. Begitu juga kita yang keluar dari rumah, kita melakukan kebaikan. Apa-apa yang Allah cintai, kita hadir di majelis ilmu, ya, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita baca ayat-ayat Allah yang menimbulkan ketenangan, ya, dalam jiwa kita. Allah memang turunkan ketentraman dan ketenangan dalam jiwa kita. Nah, bendera ini pegang oleh malaikat. Makanya Rasulullah katakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', kata Rasulullah. Barang siapa yang keluar dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia pulang kembali ke rumah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan panjang umur, ya kan? Sehat badan kita, diberikan keluangan waktu kita sama-sama hadir di majelis ilmu. Enggak ada ruginya hadir di majelis ilmu, Pak. Ya. Enggak ada ruginya.
Inilah kenikmatan. Terkadang kita lupa, Pak. Ya. Kita sehat, udah sehat baru ngomong, udah celentang, udah masuk infus di rumah sakit, enak kali kita hadir majelis ilmu, enak lagi kita untuk hadir sholat berjamaah di masjid gitu, ketemu jamaah-jamaah yang lain. Dulu masih sehat kemana? Umur kita diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan kesempatan. Yuk kita baca Al-Quran. Sebelum Al-Quran nanti dibacakan di hadapan kita. Orang udah ngajiin kita. Udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca, Pak. Bukan orang yang membeli Al-Quran, menyimpan Al-Quran di rumah. Tapi yang membaca Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, baca Al-Quran. Itu perintah, Pak. Dalam ilmu nahwu itu fi'il amr. Satu perintah, Iqra, baca. Sama juga kan kita sering ya. Kan ada surat Iqra, bacalah gitu kan. Iqra'ul Quran. Bacalah olehmu kalian semua akan Al-Quran. Fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka sungguhnya nanti pada hari kiamat itu Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca, bukan orang yang beli, bukan orang yang nyimpen Al-Quran sebanyak-banyaknya di rumah. Yang baca Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita semua hadirin sekalian. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyombongkan sendiri, yang enggak suka terhadap Al-Quran. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan iman Islam kita, ya. Bisa hadir di majelis ilmu di mana aja, bukan di sini aja, di mana aja kita bisa diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Yuk kita hadir di majelis ilmu. Ya. Sebelum nanti, Pak, ya. Ketika kita ya diziarahi, didatangi oleh jamaah, ya, jamaah pengajian. Dia udah datang ke rumah kita, udah terbujur kaku. Yuk kita datang selawat ke rumah saudara kita, ya, kita doain gitu kan. Masih bagus kita didoain. Anaknya Pak Bambang masih muda, Pak, masih umur 32 tahun, masih sedang-sedangnya. Kemarin panggil Allah Subhanahu wa taala. Karena mati ini enggak mengenal umur, ya, enggak mengenal kedudukan, ya. Kalau Allah sudah katakan iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, likulli ummatin ajal. Dan setiap manusia itu mempunyai batasan waktu untuk hidup kita di dunia ini. Allah sudah tetapkan ajal kita, sudah datang ajal kita. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, itulah. Makanya yuk umur, ya kan, ya, kita sama-sama kita ramaikan masjid kita, ya, untuk sholat berjamaah, untuk hadir di majelis ilmu gitu kan. Ini penting buat kita, yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, ya kan. Jangan sampai kita nyesel, Pak, ketika kita di alam barzah, ya, seperti halnya orang-orang kafir. Orang kafir itu ketika berada di alam barzah, mereka itu nyesel, minta dibalikin lagi ke dunia. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun tuh, Allah jelaskan tuh ayat 99 sampai 100. Fa iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada? Coba silakan.
Udah di alam kubur baru minta pada Allah, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Udah di alam barzakh minta sama Allah, ya Allah tolong balikin saya ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh yang selama ini saya tinggalkan. Selama ini saya nggak pernah melakukan amal soleh. Ya. Untuk berbuat baik. Apa lo jawab? Kalla. Sekali-kali tidak, nggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Sungguhnya ucapan yang mereka ucapkan itu hanya sebagai alasan doang. Dibalikin ke dunia, balik lagi dia berbuat maksiat. Allah. Ada juga di dalam Al-Quran itu. Dibalikin Allah ke dunia lagi, dia melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu lagi. Ayo kita masih diberikan kesempatan umur panjang kita sama-sama kita ngaji. Saya juga masih ngaji, Pak. Ya. Jangan dibilang saya udah pensiun ngaji, enggak. Saya masih ngaji. Ya, masih ngaji. Walaupun guru, walaupun dai, tetap masih ngaji. Apa kalau nggak ngaji, apa yang kita mesti sampaikan? Itulah. Ini merupakan satu kenikmatan buat kita. Kita dapat hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, satu ayat doang Pak Tukimin udah 1 jam ya. 1 jam lebih kan, baru 1 ayat gitu kan, ya. Apalagi kita baca 3 ayat mungkin sampai sore kali ya, ya 3 ayat, 4 ayat sampai sore gitu kan. Karena memang Al-Quran ini kalau kita mau jabarkan, ya kan, itu sangat luas, ya kan. Qul law kanal bahru midada kalimatu rabbi lanatfidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada, ya kan. Katakanlah hai Muhammad, jika seandainya lautan ini kau jadikan tinta ya untuk menjabarkan kalimat-kalimat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, maka belum cukup sehingga engkau datangkan lagi lautan sebanyak itu. Kau jadikan tinta walau ji'na bimislihi madada. Baru 1 ayat ya kan, insyaallah ya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan saya kasih 2 menit. Ketawa. Jadi ya, ada yang mau bertanya silakan. 2 menit tapi saya jawab. Ya, ada silakan. Enggak ada ya? Ya, wahim tum? Ya, ini tergantung dari mindset kita, ya Pak Jabdul ya, mindset pola pikir kita, ya pola pikir kita. Kalau kita membuat firqah, ya pemisah, kadang-kadang kita nggak mau hadir. Wah, siapa yang ngajar tuh? Ustaz Bawani, ogah gitu. Gue tahu ilmunya cetek, gitu kan? Ya kan? Banyak orang-orang seperti itu banyak, ya kan? Oh yang ngajar saya Pak Tukimin, nggak mau Pak Tukimin aja alif aja nggak tahu. Ya kan? Ya, ada juga yang seperti itu. Kadang-kadang, wah yang ngajar Ustaz apa nih? Ustaz A, nggak mau dia ini yang Syiah, gitu kan? Nah itu, ya. Kita ngaji, ya kan? Apa namanya? Ya perlulah, gitu kan? Perlu kita syiarkan masjid kita, ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأهدت على نشرة شريعتك ووسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو اشرح صدورها بفيدك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.